Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah kembali mengikuti rangkaian manasik haji pada bulan Ramadan 1436 Hijriah, Masjid Agung Jami Malang. Sholawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadirin juga pendengar 99,8 Radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang akan menyampaikan materi manasik haji adalah beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Basro LB. Namun sebelumnya, bagi para mustami'in radio pendengar Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah, nanti bisa berinteraksi dengan kami, bertanya tentang materi manasik ini melalui line SMS di 0852 8878 8841. Sekali lagi untuk para mustami'in pendengar radio Madinah FM yang dimuliakan Allah, bisa berinteraksi dengan kami di line SMS 0852 8878 8841. Kepada beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Basri Alwi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah, calon tamu-tamu Allah, Duyurfur Rahman yang mulia, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu, memulai atau meneruskan pelajaran manasik yang kita kaji pada waktu yang lalu. Tetapi berhubung tidak semua yang hadir ini mengaji permulaan waktu yang lalu, maka secara singkat mari kita ulang kembali sedikit. Halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Haji dan umroh. Melakukan ibadah haji itu ada 3 macam. Haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Mari kita ulang. Ifrad, tamattu, qiran. Mari. Ifrad, tamattu, qiran. Lagi. Ifrad, tamattu, qiran. Lagi. Ifrad, tamattu, qiran. Ya. Nomor 1, haji ifrad. Mendahulukan ibadah haji, membelakangkan ibadah umroh. Ifrad haji dulu, umroh belakang. Mari. Tiga kali. Ifrad haji dulu, umroh belakang. Ifrad haji dulu, umroh belakang. Ifrad haji dulu, umroh belakang. Nomor 2, haji tamattu. Haji tamattu mendahulukan ibadah umroh, membelakangkan ibadah haji. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang. Tamattu umroh dulu, haji belakang.
Tamattu umroh dulu, haji belakang. Nomor 3 haji qiron, melakukan ibadah haji dan umroh bersama-sama. Haji qiron, haji umroh bersama-sama. Qiron, haji umroh bersama-sama. Qiron, haji umroh bersama-sama. Qiron, haji umroh bersama-sama. Niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Mari. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu ya cukup satu kali aja. Itu niat yang berbahasa Indonesia dibaca sendiri nanti. Niat umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat haji qironnya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya. Kemudian kewajiban haji sekali seumur hidup atas yang mampu mengerjakan sendiri atau mampu berwakil orang lain karena diri sendiri sakit yang menghalangi ibadah haji yang tak ada harapan untuk sembuh. Jelas? Waktunya A. Haji waktunya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. B. Umroh seluruh bulan, artinya bulan apa saja, kapan saja, termasuk waktu bulan haji, itu umroh sah. Sekarang ini Ramadan banyak yang umroh juga, umroh Ramadan. Syarat wajibnya Islam, dewasa, berakal waras, merdeka, bukan budak, dan mampu atau mempunyai biaya haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Artinya kalau cuma punya ongkos dirinya sendiri berangkat, sedangkan yang di rumah tidak ada uang yang ditinggalkan untuk belanja mereka selama ibadat haji itu, ini belum wajib. Jadi kalau sudah punya uang untuk berangkat sendiri buat ongkos selama di sana, ya ongkos segalanya, dan ada yang ditinggalkan untuk belanja di rumahnya, dan badannya sehat dan tidak ada rintangan apapun, termasuk rintangan itu pendaftaran sekarang. Daftar sekarang 17 tahun yang akan datang baru dapat berangkat. Nah itu ya ada rintangannya, belum wajib waktu itu, jadi hanya mendaftarkan, sudah tinggal menunggu. Artinya kalau misalnya mati dia dan belum bisa berangkat karena rintangan pendaftaran tadi, dia itu tidak berdosa, tidak wajib dikadani. Jelas ya? Nah itu. Catatan, orang mati yang punya tanggungan wajib haji atau yang belum mampu
melakukan ibadah haji Islam. Haji Islam itu haji wajib, yaitu haji yang pertama itu namanya haji Islam atau haji wajib. Boleh dihajikan oleh siapapun walaupun tidak seizin ahli warisnya dan tak dapat wasiat dari yang mati. Adapun yang mati yang sudah menunaikan haji Islam, haji wajib, maka tidak boleh dihajikan lagi kecuali seizin dia sebelum meninggal. Jelas? Ada yang belum paham? Ya, kalau sudah paham kita lanjutkan. Yang di peta itu penjelasan-penjelasan yang belum sekarang diungkapkan. Sekarang kemarin itu amal-amal haji sudah? Belum ya? Belum ya. Baiklah, sekarang amal-amal haji. Apa saja amalan di dalam haji itu? Ya. Amal-amal haji ada 3 bagian, yaitu 1 rukun, 2 wajib, 3 sunnah. Ini namanya ya, bukan wajib itu hukumnya, sunnah hukumnya, bukan, namanya. Jadi ada yang namanya itu rukun, ada yang namanya itu wajib, ada yang namanya sunnah. Itulah amal-amalan haji itu 3 macam ini: rukun, wajib, sunnah. Coba, amal-amal haji, rukun, wajib, sunnah. Mari 3 kali. Rukun, amal-amal haji, amal haji, rukun, wajib, sunnah. 3 kali. Amal-amal haji, rukun, wajib, sunnah. Amal-amal haji, rukun, wajib, sunnah. Penjelasan. 1. Rukun haji tak boleh ditinggalkan. Haji tidak cukup dan belum sah selagi semua rukun belum dipenuhi. Misalnya tawaf atau sa'i. Tawaf itu rukun, sa'i itu rukunnya. Misalnya tawaf atau sa'i kurang hanya sejengkal. Misalnya, jadi tawaf misalnya 7 putaran, kurang sejengkal dia keluar misalnya, ini untuk selanjutnya tidak sah. Jadi harus yang kurang ini tadi dipenuhi. Oleh karena itu nanti dalam praktek ya kita harus latihan yang betul tawaf ini. Sa'i juga begitu. Sa'i itu berjalan antara Safa dan Marwah. Misalnya antara Safa dan Marwah kurang 1 jengkal, misalnya kok dia putar kembali, itu tidak sah. Jadi harus diulang dari yang kurang tadi itu. Yang kurang ditutup, kemudian dilanjutkan. Begitulah rukun itu begitu. Terus di samping belum sah, juga orangnya belum bisa tahallul. Kurang ya. Memotong rambut
kurang hanya seutas. Jadi ada rukun yang berupa memotong rambut. Paling sedikit 3 utas, 3 ler. Kalau misalnya hanya 2 utas, kurang 1 ler, ini rukunnya belum sempurna. Paham? Apa kalau belum sempurna itu diteruskan, lanjutnya ini tidak sah. Di samping tidak sah, misalnya karena dia tidak ngerti, ya, saya tidak ngerti dia, diteruskan, tidak sah ini. Akhirnya sampai pulang masih belum sah hajinya. Karena hajinya itu belum sah, berarti dia itu masih berstatus berikhram. Berikhram itu niatnya. Jadi belum keluar dari haji. Kalau dia itu masih belum keluar dari haji, itu berlaku semua larangannya haji. Termasuk larangan haji atau larangan ihram haji, itu berpakaian biasa begini bagi laki-laki, itu kena dam. Kumpul sama istrinya, itu di samping hajinya batal lalu, ya, dia kena dam unta. Hajinya batal, tapi ihramnya tidak batal. Hajinya batal, artinya batal, tidak bisa diteruskan. Karena apa? Karena kumpul sama istrinya tadi. Lalu bagaimana? Ya selamanya dia berstatus ihram, ya tidak boleh kumpul. Ya nanti kawin lagi aja, tidak bisa, kawin juga tidak sah. Itulah konsekuensinya kalau orang tidak tahu bagaimana batalnya haji. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama-sama dengan sangat hati-hati. Paham ya? Ya, untuk sementara mungkin belum paham, nanti diadakan tanya jawab nanti. Kita lanjutkan sekarang. Di samping belum sah, juga orangnya belum bisa tahallul, artinya belum bisa keluar dari ihram seumur hidup selagi belum dipenuhinya, ya. Jadi tetap berstatus ihram seperti tadi itu. Ingat, tidak sah baginya akad nikah, menjadi wali nikah dan menikahkan jika menggauli istrinya untuk pertama kena denda seekor unta, di samping hajinya batal. Untuk yang kedua dan seterusnya, tiap menggauli kena denda seekor kambing. Jadi hajinya sudah batal, tapi ihramnya tidak batal. Nah, karena ihramnya tidak batal, kok menggauli lagi? Embo, ya, itu kena kambing 1. Embo lagi kambing 1. Embo lagi wedhus. Embo wedhus. Embo wedhus. Kumpul lagi wedhus. Kumpul wedhus. Kumpul wedhus, lama-lama kumpul wedhus. Ya, nah itu. Nanti dulu.
Jadi itu ingat ya sampai. Dan setiap melakukan pelanggaran ihram terkena dam atau fidyah. Nomor 2, itu tadi rukun ya, rukun. Sekarang nomor 2, wajib. Yang di atas tadi wajib. Wajib bila ditinggalkan sahlah hajinya, tetapi wajib membayar dam. Jadi ada kelakuan yang bernama wajib. Itu kalau dilanggar hajinya tetap sah. Cuma dia wajib bayar denda. Denda itu namanya dam atau fidyah. 3, sunnah. Yang namanya sunnah tadi, bila ditinggalkan tidak dikenakan sesuatu, hanya pahala hajinya kurang sempurna. Jadi sunnah, misalnya ya, sunnahnya itu membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka innal hamda, ya masya Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sunat. Misalnya tidak bisa baca itu, umpamanya ya baca apa sajalah, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Umpama itu tidak, ya Allah Allah Allah. Umpama tidak, diem saja, ya tidak apa-apa. Ya, diem saja, tidak baca apa-apa, sah. Karena itu sunatnya. Cuma namanya kaji bisu, ya. Ya, sekarang rukun. Rukun haji ada 6, yaitu 1, niat ihram haji. Niat ihram haji. Bagaimana niat ihram haji itu? Yang tadi itu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Mari, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itulah yang namanya niat ihram haji. Itu rukun. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan, ya tidak sah hajinya. Nomor 2, wukuf di Arafah. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah, orang haji itu, ini rukun yang terpenting ini, itu harus ada di Arafah. Dimulai jam zuhur, dimulai waktu zuhur tanggal 9 zuhur, sampai penghabisannya itu tanggal 10 hari raya itu sebelum subuh. Jadi kalau mulai zuhur sampai sebelum subuh tidak ada di situ, itu namanya tidak wukuf di Arafah. Hajinya buyar, tidak bisa diteruskan. Paham ya? Paham? Di Arafah. Jadi nomor 2, wukuf di Arafah. Nomor 3, tawaf ifadah sesudah wukuf. Jadi sesudah wukuf itu rukun yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran, ya.
nanti rinciannya di belakang. Ini cukup dikatakan tawaf ifadah namanya. Tawaf sesudah wukuf. 4. Sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Yang dimaksud sa'i antara Gunung Safa dan Marwah. Bagaimana nanti akan diterangkan di belakang. Berapa kali nanti akan diterangkan di belakang. Sekarang sa'i begitu saja. 4. Menghilangkan rambut kepala. Tadi itu termasuk rukun. Paling sedikit 3 ler, 3 utas paling sedikit. Tapi seluruhnya itu lebih bagus untuk orang laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan cukup hanya beberapa saja. Jadi tidak sampai gundul. Ya kenapa kok begitu? Ya begini loh, kalau orang laki itu walaupun gundul, orang perempuan itu mau, ya. Tapi kalau orang perempuan gundul begitu, kira-kira orang laki-laki kurang mau begitu ya? Ya. Diam saja. Begitu Bu ya. Ya maka jangan gundul Bu ya. Ya. Begitulah nomor 5. Menghilangkan rambut kepala. 6. Tertib pada sebagian besar rukun. Tertib pada sebagian besar rukun. Ya apa itu? Rukun ini kan ada berapa? 6 ya. Ada 6. Terus yang tertib itu sebagian besar. Yang tidak sebagian besar, yang sebagian kecil itu tidak tertib, tidak apa-apa. Contohnya tertib itu yang bagian besar. 1. Niat ikhram itu harus lebih dulu. Habis niat, kemudian nomor 2 wukuf di Arafah. Itu habis wukuf di Arafah baru tawaf. Habis tawaf lalu sa'i, ya. Ini harus urut ini. Kemudian menghilangkan rambut kepala itu boleh nanti dibolak-balik. Kapan? Nah, ini tidak bisa diterangkan sekarang sampai nanti tidak paham. Jadi pokoknya begitulah dulu. Jadi tertib pada sebagian besar rukun. Tertib pada sebagian besar rukun. Nah itu. Ini juga termasuk rukun haji. Sekarang rukun umroh. Yang di luar peta ini ya. Rukun umroh. Semua rukun haji selain wukuf, sedangkan tertibnya bukan sebagian besar rukun tetapi semuanya. Kan haji tadi ada 6 ya. Nah itu yang nomor 1 niat, nomor 2 wukuf. Lah kalau umrah itu sama dengan haji, cuma ada yang dihilangkan. Seperti wukuf di Arafah itu tidak ada. Niat ada, wukuf di Arafah tidak ada, tawaf ada, sa'i ada, menghilangkan rambut ada, tertib ada. Jadi yang tidak ada apa? Cuma wukuf itu umroh. Sekarang wajib haji itu apa saja? Halaman 8. Wajib haji ada 5.
yaitu satu ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Miqat itu tempat mulai orang ihram. Contoh ya, umpama Mekah itu Malang ini. Mekah itu Malang ini. Kemudian orang dari utara ditentukan mikotnya, artinya memulai nawaitunya itu di Belimbing. Jadi Belimbing itu mikotnya orang Singosari sampai Surabaya. Kemudian orang dari Kepanjen misalnya mikotnya Pakisaji. Artinya orang dari selatan kalau mau haji ke Mekah, mulai nawaitunya itu, dia mulai berikhram itu di Pakisaji. Paham? Itu namanya mikot. Mikot Pakisaji, mikot Belimbing. Kalau orang dari timur ada sendiri, orang dari barat ada sendiri. Ya, jadi kalau ini wajib, ihram dari mikot itu wajib. Kalau dilanggar ya sah, cuma kena dam. Misalnya orang dari Kepanjen terus sampai di Pakisaji belum nawaitu dia, terus sampai di Malang baru nawaitunya di Malang sini, sah hajinya, cuma kena dam, kena denda. Begitu pula orang dari Singosari sampai di Belimbing dia belum ikhram, artinya belum nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, belum begitu, terus sampai Malang. Kok di Malang? Di Malang baru nawaitu, sah. Tapi kenapa? Kena dam. Apa damnya? Nanti di belakang akan diterangkan. Cuma sekarang sementara damnya kambing. Damnya kambing. G. Menawi balik ya, menawi darurat dari Kepanjen, niatnya langsung dari Kepanjen, apakah juga itu sah juga ya? Sah. Sudah jelas? Ya, sah. Cuma apa? Tidak kena dam. Cuma dari sana pakaiannya apa sudah harus komplit. Jadi kalau dari sana niat tok, tapi pakaian masih begitu, langsung kena dam. Paham? Ya. Ya nanti akan dibuka tanya jawab ini ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nomor 2, wajib haji itu bermalam di Muzdalifah setelah wukuf, sekalipun sebentar sesudah pertengahan malam. Jadi di sana ada tempat yang namanya Muzdalifah. Orang kalau sudah wukuf di Arafah, kemudian dia keluar, itu mesti ke Muzdalifah. Lah di Muzdalifah itu wajib bermalam, atau bahasa Arabnya mabit. Mabit itu bukan bermalam, itu tidur, bukan. Berada di situ. Mulai jam berapa? Yaitu setelah pertengahan malam. Jadi kalau sampai di Muzdalifah kok masih jam 8 malam habis isya itu, belum pertengahan, tidak boleh terus, harus mandek di kono, ngenteni sampai tengah malam. Kalau sudah misalnya tengah malam itu jam berapa? Jam 12, nanti jam 12 lewat 5 menit umpamanya baru meninggalkan Muzdalifah, itu sah.
Tapi kalau terus hajinya ya sah. Karena itu bukan rukun tapi wajib. Sah tapi kena apa? Kena dam. Ya begitulah. Bermalam di Musdalifah setelah wukuf sekalipun sebentar sesudah pertengahan malam. 3. Bermalam di Mina pada sebagian besar malam-malam tasyrik. Nanti dari Musdalifah itu terus kita menuju Mina namanya. Nah di Mina itu diwajibkan bermalam di sana. Artinya bermalam itu berada di sana waktu malam. Walaupun tidak tidur ya. Bukan bermalam itu harus tidur. Tapi tidur ngorok juga boleh, tidak apa-apa ya. Jadi bermalam di Mina pada sebagian besar malam-malam tasyrik. Malam-malam tasyrik itu malam 11, malam 12, malam 13 besar. Malam berapa? Malam 11, malam 12, malam 13 besar ya. Itu berada di Mina sebagian malam, sebagian besar. Jadi sebagian besar itu misalnya habis maghrib sampai jam 12 itu masih separuh. Ya. Katakan sampai jam 1 misalnya. Itu yang wajib. Jadi kalau bermalam di situ, berada di situ mari maghrib sampai isya jam 09 lalu meninggalkan Mina, ya sah tapi kena dam. Jelas. Jadi berada di Mina harus habis maghrib sampai kira-kira jam 1 gitu. Habis jam 1 meninggalkan Mina misalnya, apa ke Mekah apa kemana begitu misalnya, itu sah karena sudah mencukupi persyaratan. Paham ya? Paham ya? Kita lanjutkan. Kita ulang dulu. Bermalam di Mina pada sebagian besar malam-malam tasyrik. 4. Melontar jamroh Aqobah pada hari nahar. Hari nahar itu hari raya itu ya. Dan jamroh yang 3 pada hari-hari tasyrik. Ini wajib. Jadi bagaimana melontarnya nanti rinciannya. Sekarang pokoknya melontar. Melontar itu dengan kerikil ya, dengan kerikil. Berapa kira-kira nanti di belakang diterangkan. Kapan melontarnya itu? Ini yang wajib. Melontar jumroh Aqobah pada hari nahar. Jumroh itu kalau dulu itu seperti sumur begitu, tapi sekarang sudah berubah seperti perahu begitu besarnya. Itu ada 3 jumroh itu. Ada jumroh pertama ula, jumroh kedua itu wusta, tengah, jumroh ketiga itu Aqobah. Jadi ula, wusta, Aqobah. Nah sekarang pada hari nahar, hari raya, ya tanggal berapa hari raya itu? 10. Setelah dari wukuf itu langsung pergi ke jumroh Aqobah. Ya. Malam itu setelah pertengahan malam juga boleh, tapi yang baik itu hari nahar, hari raya ya tanggal 10 melontar jumroh Aqobah dengan kerikil 7 butir. Tek 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 7.
Habis itu nanti cukur dengan melempar jumrah akobah dan cukur, menghilangkan rambut. Itu berarti sudah tahallul, sudah menghalalkan diri, sudah keluar dari ihram. Paham ya? Dari Arafah terus kemana tadi? Ke Mina, ke jumrah akobah, lempar 7 kali, terus cukur. Coba wukuf akobah, ya, wukuf lempar akobah cukur. Ayo, wukuf lempar akobah cukur. Wukuf lempar akobah cukur. Lagi wukuf lempar akobah cukur. Lagi wukuf lempar akobah cukur. Lah itu namanya tahallul. Kalau sudah cukur tadi, larangan semua sudah hilang, sudah boleh. Tadinya tidak pakaian biasa gini, tidak boleh, sekarang boleh. Misalnya terus pakaian biasa, tadi tidak boleh wangi-wangian, sekarang boleh. Jadi sudah bolehlah semua. Tadi tidak boleh potong kuku, sekarang boleh potong kuku. Ya, cuma satu yang dilarang. Hati-hati, cuma satu yang dilarang. Apa itu? Langganan sampean. Apa Bu? Dugu. Oh iya, saudara ini bisa hafal ini ya. Itu aja yang dilarang. Ya sudah. Lima, meninggalkan semua larangan ihram. Jadi kewajiban yang nomor 5, orang yang haji itu meninggalkan semua larangan ihram. Apa saja larangan ihram itu banyak nanti di belakang. Itu wajib ditinggalkan. Ya. Termasuk misalnya nanti akan diterangkan di belakang ya. Orang laki pakaian biasa seperti begini, misalnya begitu. Orang perempuan menutup wajah, misalnya begitu ya. Kalau orang perempuan pakaian biasa boleh, cuma wajahnya harus dibuka. Nah, misalnya itulah. Tidak usah diterangkan sekarang supaya tidak gupuh. Nanti aja ya. Ya. Inilah wajib haji yang ada 5 itu. Kemudian wajibnya umroh. Wajibnya umroh halaman 11. Wajib umroh ada 2. Yaitu 1 ihram dari mikot. 2 meninggalkan larangan ihram. Jadi cuma 2 itu, meninggalkan larangan ihram dan ihramnya dari mikot. Sunnah haji termasuk sunnah ihram ini adalah banyak. Di antaranya ini sunnah ini, 1 menghilangkan semua kotoran badan, kuku, rambut ketiak dan rambut kemaluan. 2 mandi untuk ihram. 3 berwangi-wangian pada badannya saja. 4 memakai kain dan selendang putih untuk pria. 5 sholat 2 rakaat sunnah ihram sebelum melakukan ihram. 6 membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya.
7 memperbanyak talbiyah selama ihram, 8 dan lain-lain. Inilah sunatnya haji, termasuk juga sunatnya ihram. Saya kira sampai di sini dulu, dan saya buka tanya jawab. Tanya jawabnya tidak usah uluk salam ya, langsung saja angkat tangan terus tanya. Ya, dipersilakan dari hadirin terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk mustami'in pendengar Radio Madinah FM bisa bertanya lewat SMS di 0852 8878 8841. Sekali lagi di 0852 8878 8841. Ngapunten Yai. Niki kan tadi kewajiban haji itu kalau kita mampu dalam segi sangu, baik untuk waktu berangkat ataupun istilahnya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Terus sementara misalnya daftar sekarang, berangkatnya kan 17 tahun lagi Yai. Ada jeda waktu 17 tahun untuk berangkat mulai dari daftar. Terus biasanya kalau orang daftar haji itu kan paling enggak dia dapat porsi setelah melunasi uang 25 juta. Baru dapat porsi, oh nanti berangkat tahun sekian, 17 tahun lagi. Nah, terus kalau misalnya uang untuk daftar itu hutang dulu gimana ya? Apa itu masuk istilahnya kemampuan untuk pergi haji? Soalnya kalau misalnya dia mendaftar langsung cash pakai uang sendiri 25 juta enggak punya. Tapi kalau untuk nyicil selama 17 tahun sejumlah 25 juta itu mampu. Itu apakah ini termasuk kategori mampu untuk daftar haji atau gimana? Sebenarnya belum mampu itu. Artinya dia tidak wajib. Kalau sudah mampu, sudah punya duit dan tidak ada rintangan apapun, itu wajib. Ya kalau tidak haji berdosa. Tapi kalau lek utang dhisik itu tidak wajib. Belum wajib ya, belum wajib. Tapi boleh sah. Ya, misalnya aku tak utang dhisik umpamanya. Aku tak utang ya wis tak ngono. Tapi anu lho utang biasa lho nyauring kok tak kadek tambahan-tambahan ono tambahan iku riba ngene. Nah, kemudian dia mendaftar sampai bisa berangkat. Misalnya begitu ya. Ya sah hajinya. Sah hajinya dan termasuk haji pertama, termasuk haji wajib. Jadi sudah tidak wajib haji lagi. Tapi dia tetap wajib nyaur dia. Jelas ya. Dari Ibu. Kalau belum dari SMS ya, dari Bapak Maskur Bulu Lawang. Ini pertanyaannya mirip. Jadi sudah membayar ONH reguler dan wajib menunggu 17 tahun itu, tapi kemudian punya rezeki mampu untuk membayar haji plus. Apakah dia wajib untuk pergi haji plus itu ya? Dan dia menggagalkan wajib, ya. Dia bisa membayar haji Jadi, plus. Iya. Ya. Apakah yang menunggu reguler itu digagalkan lalu pergi haji plus atau seperti apa ya? Ya, kalau dia lalu mampu haji plus, ya. Walaupun dia punya utang, tapi yang wajib lebih dulu hutangnya disauri. Kalau hutangnya disauri, ya sudah tidak punya utang tapi masih punya uang jumlahnya buat membayar haji plus, wajib ya. Tapi kalau dibuat nyaur utang lalu tidak bisa membayar haji plus, belum wajibnya. Jadi kesimpulannya yang membayar reguler nunggu 17 tahun itu dibatalkan ya. Jadi wajib untuk haji plus itu tadi. Iya. Ya. Kemudian mungkin dari jamaah
Ya, dari Ibu, Mari silakan. silakan. Dari Ibu. Masalah melontar jumroh, Yai, itu kan ada 7 kali, 7 apa batu ya. Kalau ndak masuk sumurnya itu apa batal hajinya atau gimana? Balang jumroh ndak masuk. Iya. Iya. Nah begini ya. Sekarang belum waktunya menerangkan praktek itu. Tapi boleh pertanyaan. Tidak masuknya itu yakin apa ragu? Kan kalau masuk itu kelihatan kan. Karena itu begini, besok ini prakteknya, kalau mau melempar jumroh itu jangan dari jauh. Kalau dari jauh misalnya 10 meter, banyak itu. Orang yang melempar jumroh itu kerikilnya itu kayak hujan gitu loh. Sehingga tidak tahu apakah punya saya ini masuk apa tidak, itu tidak tahu. Oleh karena itu nanti prakteknya begini, kalau akan lempar jumroh mendekat dulu. Sudah di dekatnya itu kalau memang bisa ditempelkan ini perutnya ini ke dindingnya jumroh itu. Dindingnya lubang jumroh itu. Nah, kemudian dilemparkan begini kelihatan. Nah, itu begitu caranya itu. Karena kalau ragu itu harus diulang. Nah kalau ini tidak ragu. Nah kalau dari jauh yang kayak hujan itu ragu terus itu. Oh tidak kelihatan. Ya paham Bu. Ya itulah. Sekarang apa lagi? Dari Bapak, monggo. Waktunya itu adalah Haji Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Napa sasi Syawal kedaton teng ngriku? Ini waktunya haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Apakah harus bulan Syawal itu harus ada di Mekah? Oh begini. Bisa dilakukan di Syawal awal, Syawal akhir, bisa di Dzulqa'dah awal, Dzulqa'dah akhir, bisa di bulan haji awal, dan ini tidak sampai akhir karena bulan haji, karena sampai tanggal 9 sampai 10 aja. Jadi kalau Dzulhijjahnya itu mulai tanggal 1 sampai paling akhir yaitu tanggal 9. Sebab kalau tanggal 9 itu masih bisa wukuf di Arafah, paham ya? Itu bisa melanjutkan. Kalau tidak sampai bisa wukuf di Arafah, sudah tidak bisa melanjutkan. Berarti hajinya sudah bubar. Jelas ya? Ya. Ada yang tanya lagi? Monggo Ibu. Bisa berangkat haji tapi diberangkatkan Pak. Biaya dari mulai dari rumah sampai datang lagi itu dibiayai oleh seseorang, tapi tidak bisa yang berangkat tidak bisa meninggali bekal yang di rumah. Begitu? Ya. Ya tetap belum wajib. Jadi kalau dibiayai itu diberi oleh orang duit gawe berangkat apa duit tok, yang di rumah terlantar itu belum wajib. Jadi kalau mau membiayai sekaligus ongkos berangkatnya dengan yang ditinggalkan dan belanja yang ditinggalkan untuk siapa? Untuk keluarga. Rumah, ya. Terima kasih. Ya, dari Ibu, monggo. Yai, misalnya mau berangkat, siapa yang ditinggal sudah ada,
Tapi masih Mohon punya maaf mic-nya tanggungan, di ya. masih punya tanggungan cicilan misalnya sepeda motor atau cicilan rumah itu gimana ya? Hukumnya gimana ya? Kurang jelas ya. Ya. Oh, misalnya udah mau berangkat, tapi masih punya cicilan tanggung jawab apa? Bayar sepeda motor, cicilan kan sepeda motor atau rumah itu gimana hukumnya ya? Cicilan rumah, cicilan kan masih ada waktunya berapa tahun gitu gimana ya? Jadi sudah daftar reguler, sudah waktunya berangkat ya. Nah, sudah waktunya berangkat ini ternyata masih punya tanggungan nyicil sepeda motor misalnya. Itu gimana? Apakah termasuk harus berangkat? Tapi kalau ndak berangkat nunggu lagi ya. Nggih. Itu begini ya. Orang hutang itu menurut perjanjiannya. Kalau misalnya hutang itu perjanjiannya tanggal sekian tok harus ya misalnya itu tepat pada tanggal itu, tepat juga waktu mau berangkat ya, itu yang wajib didahulukan, itu yang bayar utang ya. Adapun kalau misalnya yang menghutangi itu bisa dimintai izin, aku gak nyaur saiki yo, engko ae teko haji aku nyaur. Oh iya gak apa-apa kalau begitu sah. Jelas ya. Nah kalau iya ndak ya kudu saiki. Duwe pas-pasan iku aku. Iya. Jadi nyaur utang sebagai janjinya itu lebih wajib daripada berangkat haji waktu itu. Jelas ya. Adapun sekarang masih punya tanggungan cicilan sepeda motor tadi. Iya. Itu kan sepeda motor ada cicilan kan. Tanggal sekian kan begitu. Paham ya? Ya kalau begitu ya enggak apa-apa. Jadi pada waktu akan berangkat kok waktu nyicil ya diusahakan duit untuk nyicil. Misalnya itu tuh harus dilunasi semua atau gimana ya? Kenapa? Misalnya dilunasi misalnya jangka waktunya seandainya misalnya rumah ya, misalnya seandainya masih tahun misalnya masih tahun 20, tapi sebelum tahun 20 sudah berangkat haji gimana ya? Misalnya rumah. Jadi misalnya berangkat tahun 2020. Cuman misalkan tahun ini sudah wajib, sudah antriannya sudah berangkat gitu. Apakah yang tahun cicilan sampai tahun 2020 itu wajib dilunasi atau cukup menyediakan cicilan yang bulan depan dan bulan depannya lagi ya? Seperti itu, nggih Bu nggih. Ya. Jadi berangkatnya itu masih berapa tahun lagi? Misalkan berangkatnya tahun ini ya, misalkan. Ya. Tapi cicilan rumah itu sampai tahun 2020. Apakah cicilan rumah sampai tahun 2020 itu wajib dilunasi terlebih dahulu atau cukup menyediakan cicilan-cicilan yang bulan-bulan depan ini misalkan begitu? Ya berhubungan dulu dengan yang menghutangi itu. Kalau misalnya yang menghutangi enggak, sekarang harus lunas, bayar, harus lunas umpamanya begitu ya, ya otomatis harus dilunasi dulu keberangkatannya, ya ditunda keberangkatannya. Jelas ya. Kecuali kalau yang bersangkutan mengizinkan gitu loh. Sudah? Ya. Ya, kemudian dari Bapak mungkin. Kalau belum dari SMS ya. Tadi wajib haji itu salah satunya adalah ihram dari mikot. Ini menanyakan apakah kena dam jika sudah mikot kemudian buka kerudung di dalam hotel. Jadi sudah mikot terus sampai di hotel buka kerudung, apakah kena dam? Sudah di mikot, sudah ihram. Ya, sudah ihram, ya, sudah mikot. Kemudian sampai hotel buka kerudung, apakah kena dam? Buka kerudung. Iya. Jilbabnya dibuka itu. Jilbabnya dibuka. Iya. Enggak apa-apa, Iya. asal beginilah.
Sebab kan orang itu perlu mandi, perlu ya perlu wudhu. Nah itu kalau tidak dibuka kan bagaimana? Jadi boleh dibuka, ya. Jadi tidak kena dam ya ini. Ya jadi misalnya kalau membuka itu ya tidak di hadapan orang yang selain mahram gitu ya. Iya. Yaitu misalnya kejeding. Nah sampai kejeding kalau tidak dibuka gimana? Ini bapak-bapak juga begitu kan? Misalnya kejeding karena pakaian ihram. Apa kalau itu ngantong kan nanti? Tidak apa-apa itu dibuka, tidak apa-apa. Nanti setelah mandi, setelah wudhu ditutup kembali begitu. Jelas ya, Bu? Jelas ya. Kemudian masih ada ini dari Ibu Sulis di Genitri Pakis. Bagaimana hukumnya umroh sebelum haji? Umroh dulu sebelum haji. Oh ya. Iya. Umroh dan haji itu kedua-duanya itu wajib bagi tiap-tiap muslim yang sudah mampu dan tidak ada rintangan apapun. Boleh haji tak, umroh kari, boleh haji tahun itu bersama umroh, boleh umroh tok dulu karena hajinya masih sulit. Jelas ya. Seperti sekarang ini kan kalau haji itu mendaftar katakan tunggu 10 tahun lagi ya. Nah lebih baik ya daftar ya, tapi tunggu 10 tahun lagi. Kalau tidak daftar sekarang di 10 tahun lagi tidak bisa haji. Jadi untuk menunggu, sementara menunggu kalau punya duit sekarang daftar umroh. Kalau umroh itu kan sekarang bisa langsung begitu ya. Ya. Jelas ya. Jelas ya. Ya. Ya, dari Bapak silakan. Dua pertanyaan Yai. Yang pertama, waktu kita memakai pakaian ihram ketika mengambil wudhu di luar, maksudnya bukan di dalam jeding yang ada pintunya, itu apakah lutut ini harus masih tetap tertutup, nggak boleh kelihatan Yai? Sampean waktu ihram ngambil wudhu di pancuran. Nah, biasanya kan kita angkat ya Yai. Nah ini kan batas aurat kan lutut. Ya. Nah, ini nggak boleh kelihatan ya. Jangan sampai kelihatan, atau kan biasanya kalau sampai diangkat naik ya. Yang saya tanyakan, gimana kalau ketika kita wudhu pakaian ihram itu di luar, kan ada pancuran tok itu ya. Ya. Nah, kita wudhu lutut kita itu kelihatan ya. Itu apa kena dam atau gimana ya? Ya itu hajinya enggak apa? Hajinya sah, enggak apa-apa. Cuma tentang buka aurat yang tidak karena suatu kepentingan darurat, yaitu ya haram. Jadi diusahakanlah wudhu itu enggak sampai dengkule ketok. Kan bisa itu. Ada tempat itu, tempat duduk itu, sehingga wudhu itu bisa enggak sampai buka aurat. Adapun kalau mandi ya mandi apa saja lah, apalagi mandi wajib ya masuk ke jeding sendirian kan itu. Nah itu ya dibuka ya tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau punya pakaian yang dibuat untuk mandi. Jadi di jeding itu ya mandi tapi pakai apa? Dengan apa kain ya untuk menutup aurat, itu ya lebih baik. Jelas ya? Iya. Terus yang kedua ya, waktu wukuf itu apakah ada bacaan yang afdol ya? Ketika kita wukuf itu sebaiknya yang kita lakukan, yang kita baca itu doa-doa apa ya? Oh ya, waktu wukuf ya itu yang paling baik yaitu membaca zikir yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apa saja, baca Quran boleh,
baca selawat terusan boleh, baca apa sajalah itu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atau pada waktu wukuf itu mengkaji kembali manasiknya, umpamanya biasanya pimpinan haji yang bijaksana itu ya, dan lagi yang mengerti itu pada waktu wukuf itu dikumpulkan lagi semua, kemudian ngaji di sana. Ngaji itu ya penting. Kalau di sini ngaji dapat pahala, di sana pahalanya kan lebih banyak itu ya. Jadi ngaji lagi, adakan tanya jawab, diskusi apa mengenai apa manasik haji itu agar supaya tidak ada yang keliru begitu. Itu lebih baik. Saya sendiri dulu kalau haji tiap-tiap ada di sana mengadakan pengajian kembali. Ya jelas. Ya. Dari Ibu ada? Ya, monggo Bu. Untuk masalah biaya tadi, umpamanya ini PNS kan pinjam terus untuk melunasi, waktunya berangkat belum lunas, itu apa ya? Potong gaji kan biasanya PNS. Pegawai negeri ya. Itu ada potong gaji gitu ya. Waktunya berangkat itu ONH-nya itu belum lunas gitu ya. Apakah boleh pinjam gitu ya? Pinjam dulu. Tapi insya Allah nanti ada jaminan untuk mengembalikan hutang ini, untuk melunasi biaya ONH-nya tadi itu. Tiap bulan potong gaji itu. Begini ya, orang haji ongkosnya kurang lalu pinjam misalnya itu ya. Iya. Ya. Nah, kemudian pada waktu berangkat untuk itu melunasi harus lunas. Ya begitu ya. Ya berusaha supaya melunasi. Nanti dulu ya, maafkan, masih punya rumah enggak? Masih. Ya. Iya, ini berapa rumahnya? Satu. Atau kalau enggak punya rumah ya apalah milik-miliknya kan bisa dijual. Oh iya. Untuk menutup hutang itu. Kalau hutang itu menyebabkan akan terhalangnya berangkat haji padahal sudah harus berangkat pada waktu itu. Ya diusahakan begitulah. Atau kalau tidak, kalau punya teman yang kaya ya didatangi, saya pinjam ya uang dulu untuk nyauri ini dan nanti dari pulang haji saya sahuri. Oh iya baik. Wah itu temannya yang dapat pahala besar itu temannya. Ya, makasih. Iya. Kembali lagi ya, dari SMS tadi dari Pak Maskur Bululawang ini menanyakan uang untuk bayar ONH itu belum cukup, tapi punya rumah lebih dari satu, tanahnya itu lebih dari cukup. Apakah dia wajib berangkat haji? Ya, rumahnya itu lebih dari satu, terus tanahnya itu luas dan lebih dari cukup lah untuk makan sehari-hari dan seterusnya. Apakah dia termasuk orang yang wajib berangkat haji? Ya otomatis kalau dia punya rumah yang untuk dipakai sendiri itu tidak wajib ya, walaupun rumahnya besar. Kalau punya tanah ya, dan tanah itu bisa dijual dengan mudah begitu, dan sudah datang waktu haji ya dia wajib haji ya dengan menjual tanah ya, dia menjual miliknya itu yang cukup itu. Jadi wajib berangkat ya. Wajib berangkat selama tidak ada rintangan yang lain. Iya. Kalau sekarang ini kan walaupun uangnya sudah cukup dan wajib, tapi kan masih ada rintangan. Apa rintangannya? Yaitu pendaftaran tunggu sampai 10 tahun misalnya ya. 17 ini. Ya lah itu ya. Dia wajib berusaha membayar untuk tahun yang akan datang, tahun 10 tahun lagi itu, supaya nanti
bisa. Sementara itu karena ada umroh lebih baik umroh aja dulu gitu. Iya. Mungkin berikutnya dari Bapak ya, monggo dari Bapak. Terima kasih. Saya mau tanya Yai, apakah ibadah haji itu wajib untuk berkorban atau tidak Pak? Seumpama tidak berkorban bagaimana hukumnya? Korban itu sunat, ya bukan wajib, sunat muakkad korban itu. Jadi misalnya pergi haji tidak pakai korban ya tidak apa-apa. Tapi kalau di sana mau korban lebih baik, kalau memang cukup uangnya. Karena kalau korban itu di sini pahalanya cuma 1, kalau korban di sana itu pahalanya itu 100.000 kali. Ya lebih baik. Jelas ya? Jelas. Jelas. Terima kasih. Cuma perlu sekarang saya menerangkan tentang korban dan akekah. Hukum korban itu sunat asalnya. Tapi kalau korban itu dinazarkan itu jadi wajib. Misalnya begini, aku nazar akan berkorban nanti hari raya. Itu wajib dia. Kalau tidak tentu ya berdosa. Lah kalau korban itu wajib lain dengan korban sunat. Kalau korban sunat yang korban orang kaya juga boleh ikut makan. Tapi kalau korban itu wajib karena dinazari tadi, yang korban dan orang kaya tidak boleh ikut makan, haram. Yang boleh cuma orang fakir dan miskin saja. Jelas ya? Jelas. Itu kalau korban wajib. Lah terus korban wajib karena nazar. Nazar itu ada 2 macam. Nazar yang diucapkan, nazar lafzi, diucapkan aku nazar akan korban, itu nazar qauli diucapkan. Ada tidak diucapkan, ada nazar hukmi. Walaupun tidak dikatakan nazar, tapi hukumnya sama dengan nazar. Apa itu? Begini, orang ngomong, aku kate korban, ngomong tok gitu. Aku kate korban riyoyongku, itu hukumnya sama dengan aku nazar korban. Jadi namanya nazar hukmi. Aku akan korban. Beli wedhus, ditanya, ate nang ndi? Ate ndelek wedhus gaya apa? Gaya korban. Itu jadi nazar hukmi. Sama dengan diucapkan aku nazar. Hukumnya sama. Oleh karena itu kalau mau korban misalnya, mau beli kambing, ate nanti, ate tuku wedhus gaya apa? Wis engko ae. Tunggu hari apanya? Tunggu nanti. Ku tak beli kok engko. Nek kon kepengin nang omah engko. Itu aja. Jadi ndak usah mengatakan korban. Itu begitu. Paham ya? Atau supaya hukumnya tetap sunat, ditambah dengan kata-kata, iki wedhus gaya apa? Ati tak gawe korban sunat. Ditambah korban sunat. Ati nanti ati tuku wedhus gawe korban sunat. Itu begitu. Jelas ya? Jadi hati-hati loh.
Banyak sekarang yang keliru itu banyak. Terus akikah sama dengan itu. Akikah sama. Cuma bedanya kalau kurban itu waktunya hanya hari raya kurban sama hari tasyrik itu. Itu kalau kurban. Kalau akikah seluruh bulan bisa saja. Jadi kalau kayak apa ya tak kayak anakku ini jadi keka wajib, nah, harus diberikan kepada orang fakir saja. Nah itu, nah, supaya jadi keka sunat diucapkan kata-kata sunat. Kayak apa ya? Kayak ngekah sunate, ngekah sunat anakku. Jelas ya, Bu? Jelas. Hati-hati loh ini. Saya sering mendengarkan kalau ada apa namanya selawatan itu banyak itu ya, itu ada orang kekah ngekahi anaknya dia. Tapi tidak diucapkan, mak diumumkan di sana. Ini terima kasih atas kekahnya fulan. Lah ini nanti jadinya jadi apa? Kekah wajib. Kalau kekah wajib ya semua yang datang itu yang boleh cuma yang melarat tok itu yang boleh ikut makan ini. Jelas ya? Jelas. Ada pertambahan pertanyaan? Monggo. Yai, misalnya ditanyai terus jawabannya insya Allah gitu. Insya Allah kurban gitu gimana ya? Itu sudah termasuk wajib atau gimana ya? Ya sama saja. Kurban ya, wajib. Insya Allah kurban sunat nih. Kalau matur insya Allah kurban sunat, misalnya ada halangan gitu, tidak jadi. Tidak pakai sunat. Insya Allah aku akan korban gitu. Iya ya wajib ini aja. Memang orang Islam itu kalau akan melakukan apa-apa belum terjadi itu mengatakan insya Allah. Kon menika telunga, ya mesti tidak ada begitu. Kon menika telunga, insya Allah. Ya, pertanyaan lagi monggo. Oh, ya. Saya mau tanya kan. Mic-nya mohon didekatkan. Tanya, waktu itu kan saya ada rencana mau berangkatkan umroh bapak sama ibu, tapi ternyata ibu nggak mau berangkat, itu hukumnya gimana? Jadi ada niat memberangkatkan ibunya umroh gitu ya. Kemudian tapi ibunya tidak mau berangkat, itu bagaimana ya? Kan bapak sama ibu tapi ibu sudah disampaikan sama ibunya, insya Allah mau diumrohkan, ya. Ibunya tidak mau. Iya. Gini kan, umroh itu wajib kalau punya ongkos sendiri. Adapun kalau dikasih sama orang tidak mau, misalnya ya tidak apa-apa. Anaknya sudah umroh belum? Siapa? Sudah. Saya yang belum berangkat. Sudah Maunya pernah? belum. Mau berangkat sama-sama gitu, tapi kemudian ibu sampean mau mengumrohkan ibu. Maunya bersama-sama bapak sama ibu gitu, tapi ternyata ibu. Oh, maunya sama-sama. Iya. Ya sebenarnya yang baik itu ibunya mau. Tapi andai kata ibunya tidak mau, misalnya karena dia tidak punya ongkos sendiri, diongkosi anaknya umpamanya, ya tidak apa-apa. Iya, maunya kan saya berangkatin gitu. Maunya rencananya saya berangkatin bapak sama ibu dan saya sendiri gitu, tapi ibu yang nggak mau. Jadi inginnya itu berangkat sama-sama dengan bapak ibu. Hanya saja ibunya tidak mau ikut berangkat gitu lah ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya karena ibunya memang belum wajib sendiri dia. Nah dia enggak punya ongkos sendiri. Adapun kalau diongkosi
mau ya, misalnya sampean ngongkosi saya mau ya enggak apa-apa. Makasih. Jelas ya? Ya. Ya, dari Bapak. Ada, silakan. Ini ada pertanyaan, Yai. Ini hutang berupa sholat. Dulu sebelumnya saya tuh sering meninggalkan sholat. Terus hari ini mau haji seperti itu, apakah sholat-sholat yang saya tinggalkan dahulu itu perlu saya qadha terlebih dahulu? Ya, ini alhamdulillah tadi saya akan menerangkan itu sebenarnya ya. Begini, orang yang punya utang sholat ya itu wajib qadha, wajib mengqadai, dan haram sholat sunat. Sholat sunat apa saja itu haram. Yang wajib itu qadha. Siapa yang masih punya utang banyak, haram taraweh, yang wajib qadha. Jadi kalau ingin taraweh ya pergi aja ke masjid, imamnya ngimami taraweh, yang sholat ini qadha. Jadi imamnya usolli sunat tarawihi rakaataini imaman, yang punya utang ini usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan makmuman, boleh makmum pada orang sholat sunat boleh. Itu begitu ya. Lah kalau sholat subuh ya sama 2 rakaat itu enak. Nah nanti kalau kunut itu ada kunut panjang, ada kunut pendek. Kunut panjang sampai hafal semua. Kunut pendek itu pokoknya ono mujine, ono njaluke nang Gusti Allah. Misalnya irhamni itu njaluk, ya Rahim itu muji. Sami Allahu liman hamidah, irhamni ya Rahim. Cuma coba banter-banter ya. Kok krungu kabeh ya. Irhamni ya Rahim. Cukup. Nanti sholat hari raya sampean juga haram sholat hari raya sing duwe utang. Dadi sholat hari raya yang ngono, ngimami sholat hari raya, yang makmum subuh aja. Sholli fardhu subhi rakaatni qadhaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, imami Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, ndak usah ikut, diem aja. Begitu. Adapun kalau ndak kebetulan taraweh ya harus ngodoi di rumah. Sampai masuk sini tadi kalau sholat tahiyatul masjid yang punya utang haram ini, lebih baik qadha saja. Begitu. Nggih, Yai. Ini andai kata jumlahnya itu kita itu lupa, Yai. Ini sudah berapa kali kita sholat seperti itu, ya entah 1 bulan 2 bulan semacam itu, kita lupa semacam itu. Bagaimana solusinya kalau gitu? Solusinya diperbanyak. Jadi kalau misalnya ketentuannya utangnya 100, ya terusan kira-kira sampai 150 lah, diperkirakan begitu. Jadi nanti lebihnya itu menjadi sunat. Jadi qadha yang kelebihan tadi ada pahalanya menjadi sunat. Jelas ya. Terus itu ya, jadi sholat yang ditinggalkan itu apakah harus diqadai terlebih dahulu sebelum berangkat haji atau bagaimana? Sebaiknya begitu. Jadi sebaiknya begitu, qadai. Apalagi sekarang sedang tarawih ya. Nanti ya di sana nanti karena begini kan, sebelum ihram orang disunatkan sholat, namanya sholat sunat ihram. Nah itu qadha saja.
Nanti tawaf, habis tawaf itu kan disunatkan sholat sunat tawaf, itu qadha saja. Jadi semua yang sunat-sunat itu dilakukan dengan qadha saja. Begitu. Daripada jenenge sembahyang gelek ganjaran tapi gelek haram nih, gelek dosa. Jelas ya? Masih ada? Ya, satu lagi dari hadirin dan nanti satu lagi dari SMS. Monggo. Terima kasih Yai. Masalah akikoh Yai. Ketika kita ada rencana sama istri musyawarah, kan biasa ada tasyakuran haji. Kita akikoh anak dhewe sing gimana, itu termasuk wajib atau gimana Yai? Tasyakuran haji? Ya, kita sekalian akikoh. Sebelumnya ini sudah direncanakan. Hal itu apakah sudah masuk wajib apa enggak Yai? Ya, asal tidak diucapkan akikoh saja ya, ya boleh. Kalau diucapkan akikoh ditambahi kata-kata sunat gitu loh. Jadi misalnya beli wedhus berapa untuk tasyakuran, ya sekaligus ngekai anake umpamanya ya tuku wedhus saya kayak sunat ngekai arek-arek umpamanya begitu ya. Sudah, habis itu nanti disuguhkan sama tamu tasyakuran, ndak usah ini tasyakuran sama ngekai anak, ndak usah begitu kan, ndak apa-apa. Oh iya ya. Nggih. Ya? Nggih Yai. Satu lagi ya, dari SMS. Ini sebenarnya tadi sudah ditanyakan, tapi saya bacakan dari Pak Budi di Sawo Jajar. Beliau sudah daftar haji, kemudian waktu berangkat tidak punya biaya melunasi, belum lunas berarti, tapi punya tanah untuk dijual dan belum laku. Kalau pinjam dulu itu bagaimana? Boleh kalau pinjam dulu, asal pinjamnya secara syar'i ya. Artinya tidak pakai ada anaan ya. Boleh. Ya, itu insya Allah. Satu lagi. Bunganya. Ya, satu lagi penanya terakhir ya untuk hari ini, monggo pakai mic. Pinjaman tadi ya, kalau misalnya pinjamnya itu ke bank gimana ya? Pinjam ke bank? Iya. Bank itu ada dua, ada bank syariah, ada bank umum itu. Kalau bank umum itu pasti ada bunga itu. Kalau pinjam di bank syariah itu kan bukan bunga itu, kan kerjasama itu. Jadi kalau misalnya pinjam ke bank, tapi kalau bank syariah boleh ya? Kenapa? Kalau misalnya pinjam ke bank untuk taruhlah untuk pelunasan biaya haji ataupun pendaftaran haji ke bank syariah boleh? Ke bank syariah boleh. Iya. Ini betul ya. Sampun ya. Ya. Sudah cukup. Cukup ya. Cukup. Ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah Allah ij'al hajjana hajjan mabrura sa'yana sa'yan mashkura rabbana dhanban maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian hadirin juga pendengar 99,8 Radio Madinah FM yang dimuliakan oleh Allah.
manasik haji yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Basuri Alwi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiran dari kami, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.